Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta jelah bahagia dan para pengikut Yesus yang setia, kita melihat di media sosial berita yang sangat menggemparkan bangsa dan negara kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Banjir bandang di mana-mana, terutama sekali di Aceh, ya, di Sumatera, ujung Sumatera, itu banjir yang sangat mengerikan. Banyak orang menangis, banyak orang teriak, Bapak Ibu, banyak orang menderita, banyak orang kehilangan nyawa. Ratusan orang kehilangan nyawa, bahkan bisa dikatakan ribuan orang kehilangan nyawa. Ratusan dan ribuan orang kehilangan harta benda. Bencana yang sangat mengerikan sepanjang tahun ini yang terjadi di tahun 2025 di bulan Desember ini, Bapak Ibu. Ini benar-benar bencana yang sangat mengerikan, sangat menggemparkan dan sangat menggegarkan, terutama sekali bangsa dan negara ini, Bapak Ibu. Orang menjerit di mana-mana, Bapak Ibu. Apa sebab dan akibat daripada semua ini? Semua itu Bapak Ibu pasti atas seizinnya Tuhan. Tetapi di balik semua itu pasti ada sebab dan akibatnya. Saya sangat percaya itu. Sebab dan akibat itu saya sangat percaya, saya sangat yakini. Pasti ada sesuatu. Sehingga Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Bencana alam terjadi, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, terjadinya penebangan hutan yang sangat dahsyat. Di mana-mana hutan itu digunduli, saudaraku. Di Sumatera, Aceh, itu di mana-mana. Itu satu, ya, sebab dan akibatnya. Yang kedua, saudaraku, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah hal ini ada kaitannya dengan kutuk mengutuk? Contohnya kalau kita melihat Konoha ini sangat sering sekali mengutuk Israel. Ya, sangat sering sekali mengutuk Israel, Konoha. Sangat sering mengutuk Israel. Itu sangat sering. Padahal kita sangat sering juga, bahkan berulang kali kita ingatkan, jangan pernah mengutuk Israel. Tidak senang sama Israel, tidak suka sama Israel, ya sudah. Tapi jangan pernah Anda mengutuk Israel, siapapun. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu pasti tergenapi dan pasti terjadi. Dan kita melihat negara-negara yang mengutuk Israel itu hancur. Tidak ada satupun negara yang damai. Tidak ada satupun negara yang aman. Tidak ada satupun negara yang rakyatnya itu makmur, tentram, bila negara tersebut mengutuk Israel. Itu banyak terjadi bukti, Bapak Ibu, kita lihat di media sosial. Negara yang hancur lebur, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman di dalam negara tersebut ketika negara itu benar-benar mengutuk Israel, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuki, dan siapa yang memberkati maka dia akan diberkati. Saya sering bilang sama teman-teman saya, kalau kamu tidak suka sama Israel, ya sudah. Cukup kamu tidak suka, tapi jangan pernah keluar kutuk lewat mulut, bibir, lidahmu. Karena kutuk itu pasti akan kembali kepada dirimu, karena itu perkataan firman dan tertulis dalam Alkitab. Dan kita lihat firman Tuhan tersebut tergenapi pada setiap negara yang mengutuk Israel. Disadari atau tidak sadari, negara-negara yang mengutuk Israel pasti kena kutuk. Lalu Bapak Ibu, saya mencoba untuk mengaitkan hal ini dengan terjadinya bencana. Apakah ada kaitannya ke situ atau tidak? Silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ya, apakah ada kaitannya di situ atau tidak? Yang jelas, penyebab utamanya itu adalah hutan digunduli. Hutan ditebang dengan sembarangan. Tanpa aturan. Ditebang hutan. Yang kedua, apakah ada kaitannya dengan kutuk mengutuk tersebut atau tidak? Silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Lalu Bang Pendi, bagaimana dengan daerah-daerah atau kantong-kantong Kristen yang kena musibah? Saya ingin katakan,
harus bertaubat. Ya. Semua kita itu harus bertobat. Mau agama apapun, mau orang apapun, harus bertobat. Kita jangan suka mabuk-mabukan. Jangan jauhkan diri kita dari ibadah-ibadah. Jangan jauhkan diri kita dari Tuhan. Jangan jauhkan dari kita dari firman Tuhan. Kalau seandainya kita malas membaca firman Tuhan, pasti secara otomatis kita jauh dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan ketika kita memuji Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan ketika kita memuliakan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan ketika kita mengagungkan kebesaran Tuhan. Dan disitulah terjadi pertobatan setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Apabila kita dekat dengan Tuhan, pasti terjadi pertobatan, Bapak Ibu. Tetapi bila kita hidupnya di tempat mabuk-mabukan, sabung ayam, judi, segala macam hal duniawi yang kita lakukan, maksiat terjadi di mana-mana, itu Bapak Ibu, orang-orang seperti itulah orang yang jauh dengan Tuhan. Jadi saya ingin katakan, apakah hari-hari ini kita dekat dengan Tuhan atau tidak? Kalau kita melihat Alkitab Bapak Ibu, Tuhan tidak akan menghancurkan sebuah wilayah apabila di wilayah tersebut ada orang benar. Bahkan Tuhan akan menunda murkanya apabila di wilayah tersebut, di daerah tersebut, ada satu orang benar. Satu orang benar saja di wilayah itu, Tuhan akan menunda murka. Dan murka Tuhan tidak akan datang ke daerah tersebut. Kenapa? Karena ada orang benar di daerah itu. Dan orang benar itu Bapak Ibu selalu berdoa kepada Tuhan. Selalu dia memuji Tuhan. Selalu dia beribadah kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat dia ingat Tuhan. Itu orang benar. Tetapi orang dunia Bapak Ibu, dia sibuk dengan dunianya. Sibuk dengan mabuk-mabukannya. Sibuk dengan perjudiannya. Sibuk dengan sabung ayamnya. Sibuk dengan pekerjaannya. Tanpa memikirkan Tuhan. Tanpa memikirkan pertobatan Bapak Ibu. Makanya saudaraku, kena bencana ini, kita harus introspeksi diri kita. Apakah kita hari-hari ini dekat dengan Tuhan? Atau kita jauh dengan Tuhan? Atau kita tidak mau tahu tentang Tuhan? Yang penting kita bisa makan, yang penting kita bisa hidup, yang penting kita sehat, Tuhan kita abaikan. Tuhan yang kesekian, ke nomor sekian. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan number one. Tuhan nomor satu Bapak Ibu. Tuhan yang harus kita utamakan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga mengutamakan kita. Tuhan juga memperhatikan kita. Tuhan juga melihat kita. Tuhan juga mendengar doa kita. Tuhan juga mendengar teriakan kita. Tuhan juga mendengar suara kita Bapak Ibu. Makanya saya katakan, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana Bang Pendi, musibah juga kena di kantong-kantong Kristen. Itu bagaimana? Saya hanya ingin ingatkan, mari kita bertobat. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari harus terjadi pertobatan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Bagaimana caranya Bang Pendi? Jauhi dunia. Bagaimana cara jauhi dunia Bang Pendi? Hal-hal yang bersifat membuat kita jauh dengan Tuhan, tinggalkan. Sabung ayam, itulah dosa. Tinggalkan. Mabuk-mabukan, itu dosa. Itu membuat kita jauh dengan Tuhan. Membuat kita tidak mau mendekat kepada Tuhan. Membuat kita sulit untuk berbicara dengan Tuhan, alias berdoa. Membuat kita malas ke gereja. Membuat kita malas beribadah. Membuat kita malas baca Alkitab Bapak Ibu. Akhirnya hidup kita benar-benar hidup orang dunia, bukan hidup orang yang percaya. Ini saudaraku. Maka harus terjadi pertobatan terus setiap saat, setiap waktu, setiap hari harus terjadi pertobatan. Ini Bapak Ibu. Inilah hal yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita orang percaya. Ingat Tuhan. Ya, ingat Tuhan saudaraku. Tuhan begitu baik kepada kita.
Tuhan begitu peduli kepada kita. Tuhan begitu memperhatikan kita, Bapak Ibu. Sebagaimana saya katakan tadi, apabila ada saja satu orang benar di hadapan Tuhan, di wilayah itu tidak akan kena bencana atau tidak akan kena murka Tuhan. Nah, lihatlah saudara-saudara, inilah salah satu daerah yang longsor. Selain beberapa tempat yang banyak sekali longsor dan apakan banjir. Iya, Pak Bosku. Nah, ini di depan Biara San Damiano, Susteran OSF. Nah, ini mereka sering sebut bukit mereka ini, bukit yang mereka banggakan, Bukit Laperna, di mana ini menjadi sumber air mereka. Dan ini longsor yang membuat kami kagum. Longsoran ini berhenti di pintu gerbangnya. Memang menabrak ini sedikit garasinya. Nah, setelah diperhatikan, ada kayu besar yang mengalihkan longsoran ini ke belakang susteran ini. Nah, ke sana dia pergi. Ke sana dia pergi. Nah, seandainya tidak dihalang oleh kayu ini, longsoran ini akan menabrak juga rumah suster. Ya. Tetapi itu tidak terjadi. Lihatlah susteran ini sekarang aman dia. Nah, menurut kamu, tangan siapakah yang bekerja di situ kan? Kalau tidak tangan Tuhan, berkat doa-doa para suster, ya kan, suster? Berkat doa-doa. Nah, itulah. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menjaga kita. Kendati pun kita prihatin dengan suasana ini. Lihat, rumah-rumah terendam, mobil masih ada terendam. Rumah dan di bawah reruntuhan ini masih ada jenazah yang belum ditemukan. Iya. Ya, kita lihat saudaraku. Ya, di sebuah daerah ketika terjadinya longsor yang sangat ganas, Bapak Ibu, ada rumah doa di situ. Ya. Dan rumah doa tersebut tidak kena bencana. Padahal di atas bukit, gunung itu sepertinya lari, Bapak Ibu, ke bawah. Tanah yang ada di atas itu lari ke bawah, terjun bebas ke bawah. Tetapi begitu sampai di tempat doa itu, tanah pecah dan tidak kena tempat doa tersebut, Bapak Ibu. Tempat doa yang dibangun oleh saudara kita Katolik. Ada suster di situ, ada romo di situ. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya. Sehingga ketika datangnya musibah, dan mereka sangat dekat dengan tempat musibah itu, Bapak Ibu, benar-benar mereka berada di bawah bukit. Tetapi ketika tanah itu datang, seperti ada yang memisahkan, Bapak Ibu. Seperti ada tangan yang menahan tanah itu sehingga tanah tersebut tidak kena dengan tempat doa. Di mana tempat doa itu banyak anak-anak di sana, banyak suster di sana, ada romo di sana. Jadi luar biasa tangan Tuhan menjaga ya tempat doa, menjaga tempat berkumpulnya orang benar, menjaga tempat di mana orang benar beribadah, berdoa, memuji, memuliakan, meninggikan keagungan Tuhan, membesarkan keagungan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Ya, luar biasa saudaraku. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan, Bapak Ibu. Ada satu sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi pertobatan ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Sukacita di surga itu ketika ada orang yang bertobat. Makanya kita ini butuh pertobatan, butuh pertobatan, butuh pertobatan. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah, apakah
ada kaitannya dengan kutuk mengutuk tersebut atau tidak? Ya, silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Mari kita pergunakan komentar kita dengan baik. Nah, baik saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jala Bagi dan para pengikut Kristus yang setia, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara semuanya yang sudah memberkati pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi dalam 2 hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya untuk membantu saudara-saudara kita di pedalaman, terutama sekali hamba Tuhan, terutama sekali penginjil di pedalaman. Kita memberikan kado Natal, ya, kita memberikan berkat Natal kepada hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil yang ada di pedalaman. Tadi siang Bapak Ibu, itu terkumpulnya berkat 1.100.000 lebih. Dan malam ini sudah terkumpul berkat yang Bapak Ibu berkirimkan lewat rekening mandiri, sudah 3.500.000 Bapak Ibu. Ya, 3.500.000. Dan 5 hari ke depan, kita akan memberikan kepada beberapa hamba Tuhan khususnya di pedalaman. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk membantu, yang tergerak untuk menyalurkan berkat Bapak Ibu, yang tergerak untuk memberkati hamba-hamba Tuhan di pedalaman, ada nomor rekening mandiri di deskripsi ataupun nanti saya pin Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berikan berapapun yang bisa kita berikan untuk memberikan kado Natal atau berkat Natal kepada saudara-saudara kita, khususnya hamba Tuhan dan penginjil di pedalaman Bapak Ibu. Ya, mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mereka sangat membutuhkan bantuan kita Bapak Ibu. Mari kita bahu-membahu, saling membantu, saling menolong, saling mengasihi, dan saling mendoakan serta saling mensupport dan saling mengingatkan. Kalau Bapak Ibu melihat hal yang salah yang saya sampaikan, jangan sungkan-sungkan tegur. Dan beberapa waktu yang lalu saya sempat membalas ya, sempat juga keluar kata-kata yang tidak enak dari saya. Saya minta maaf ya. Di menjelang Natal ini saya minta maaf kepada saudara semuanya. Kiranya saya dimaafkan dan kepada Tuhan saya mohon ampunan. Begitu juga saudara, saya sudah memaafkan saudara semuanya, dan kiranya Natal ini benar-benar Natal yang terus hidup di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kemanapun kita pergi, shalomnya Tuhan, kita damainya Natal, kita bisa bawakan kepada orang banyak. Kita bisa hidupkan di dalam keseharian kita Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.